Engkaulah penebusku, ku sujud padamu. Penuhilah hatiku, ku menantikanmu. Utus Roh Kudus-Mu memimpin hidupku. Usi paluamu sun hina guruni, hatam nohu aposi nasoboi bubai, pagalak marohaku di son managama, toni mi masuk naboy guma. Shalom, selamat hari yang baru Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Bertemu kembali dengan renungan harian kita dari Gereja KBP Maranatha Rawalumbu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang indah, hari yang baru ini. Berkatilah kami dalam melakukan aktivitas kami. Tapi terlebih dahulu biarlah firman-Mu mengingatkan kami dan menguatkan kami untuk melakukan yang terbaik sesuai dengan kehendak Tuhan. Pakailah hamba-Mu Tuhan untuk menjadi saluran berkat melalui firman yang disampaikan pada hari ini. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Di hari Selasa tanggal 18, firman Tuhan yang ditetapkan bagi kita terambil dari Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 9. Seperti ini firman Tuhan tertulis di sana. Akan tetapi untuk kedua kalinya suara dari sorga berkata kepadaku, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, melakukan sebuah perubahan atau pembaharuan di dalam kehidupan ini tidaklah mudah. Pasti banyak terjadi konflik atau perlawanan. Contohnya ketika pemerintah melarang penggunaan kantong plastik atau sejenisnya demi mengurangi dampak buruk kepada alam, ternyata ada saja orang yang tidak mau melakukan perintah itu. Ada orang yang tidak peduli terhadap perintah akan pelarangan plastik tersebut. Begitu juga dengan situasi yang kita alami sekarang ini akibat dampak dari pandemi COVID-19. Salah satu anjuran dari pemerintah adalah supaya setiap orang wajib memakai masker demi menjaga kesehatan. Tetapi apa yang terjadi? Banyak juga orang yang tidak peduli. Banyak juga orang yang melakukan perlawanan. Apa sih gunanya masker itu? Kira-kira seperti itulah perlawanan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak mau patuh kepada aturan pemerintah. Dari situ kita melihat pembaharuan atau perubahan yang tujuannya sebenarnya baik itu tidak mudah untuk dilakukan. Ada saja perlawanan, penolakan yang dilakukan oleh orang lain. Mengapa hal itu bisa terjadi? Yang pertama karena kebiasaan orang yang dilakukan sehari-hari itu sudah mengakar di dalam kehidupannya. Sehingga sulit untuk mengubah, sulit untuk berganti kepada situasi yang baru. Kebiasaan itu sudah mengikatnya menjadi budaya, menjadi tradisi yang boleh dikatakan sudah bagian dari kehidupan. Contoh tadi tentang pemakaian plastik, karena orang menganggap memakai plastik itu lebih simple, lebih sederhana, tidak terlalu berbelit-belit. Begitu juga dengan pemakaian masker yang dianggap orang kalau terlalu pakai masker itu sudah mengganggu ruang geraknya. Yang kedua, kenapa orang
sangat sulit untuk melakukan perubahan atau pembaruan karena sudah pada situasi zona nyaman atau comfort zone, di mana area nyaman itu akan membuat orang selalu ingin tinggal di sana, walaupun sebenarnya zona nyaman itu tidak baik untuk dilakukan di dalam kehidupan kita. Hari ini kita mau belajar dari Petrus, salah satu murid yang dikasihi oleh Yesus. Dia memiliki pemahaman yang kuat tentang keselamatan, bahwa keselamatan itu hanya dimiliki oleh orang-orang Yahudi. Jadi kalau orang-orang Yahudi beranggapan keselamatan itu tidak ada di luar dari orang Yahudi. Begitu juga dengan hukum tentang makanan haram dan halal. Jadi apa yang sudah dituliskan dari perjanjian lama, khususnya kitab Imamat, itu yang harus dipegang sampai selama-lamanya. Inilah yang dikatakan Bapak Ibu keeksklusifan orang-orang Yahudi. Dan begitu juga dengan keeksklusifan ajaran-ajaran orang-orang Yahudi yang membuat mereka akhirnya menjadi orang yang sangat eksklusif, yang sangat khusus, dan tidak boleh bercampur aduk dengan orang-orang yang lain. Firman Tuhan hari ini sebenarnya dilatar belakangi karena terjadi perdebatan di antara orang-orang Yahudi karena Petrus telah membaptis seorang Kornelius dan keluarganya di luar dari kalangan orang Yahudi. Kornelius ini dan keluarganya adalah orang-orang Italia. Lalu mereka memperdebatkan bagaimana mungkin orang yang bersunat dapat berhubungan dengan orang yang tidak bersunat. Itulah sebabnya akhirnya Petrus harus menjelaskan tentang sebuah penglihatan, di mana ketika itu ada penglihatan tentang binatang yang haram. Dalam penglihatannya lalu muncullah suara dari sorga supaya Petrus mensembelih dan memakan makanan-makanan yang dilihatnya itu. Sedangkan kita tahu makanan itu sebenarnya tidak boleh dimakan. Tapi kenapa suara dari sorga mengatakan biarlah Petrus menyembelih dan memakan makanan yang dilihatnya tersebut, yang notabene sebenarnya makanan itu adalah makanan yang haram. Bahkan sampai 3 kali penglihatan itu muncul di hadapan Petrus. Itu boleh kita lihat di Kisah Para Rasul pasal 11. Apa yang disampaikan oleh Petrus di sini, ini sebenarnya merupakan pertanggungjawaban atas baptisan yang dilakukannya kepada Kornelius dan keluarganya. Disitulah Petrus ingin menjelaskan bahwa keselamatan itu bukan hanya milik orang-orang Yahudi, tetapi milik semua bangsa. Begitu juga milik bangsa-bangsa yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita hari ini masih merayakan suasana kemerdekaan. Suasana kemerdekaan itu adalah pertanda bahwa kita sebenarnya adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan. Tidak terjadi lagi sebenarnya kehidupan orang-orang yang membuat penjara-penjara baru. Apa itu penjara-penjara baru di dalam kehidupan kita ini? Seperti ajaran-ajaran keeksklusifan itu yang sering membuat kita terkotak-kotak sehingga tidak lagi bisa berhubungan dengan yang lain. Begitu juga dengan tentang hal yang haram dan yang halal. Kita tahu sebenarnya baik saja ada istilah halal dan haram, tapi bukan berarti halal dan haram itu adalah suatu ajaran yang harus diikuti lalu diberlakukan juga kepada semua orang. Karena setiap orang punya pemahaman dan keyakinannya masing-masing. Halal dan haram itu bisa dilakukan kalau menyangkut tentang kesehatan. Tapi sebagai doktrin, Tuhan Yesus mengatakan hari ini, apa yang sudah dikuduskan oleh Tuhan, apa yang sudah dinyatakan oleh Tuhan, kalau itu sudah halal, maka semuanya itu menjadi halal di hadapan kita. Karena sebenarnya yang paling berbahaya bukan makanan yang masuk,
masuk ke dalam mulut kita, tetapi apa yang keluar dari mulut kita, yaitu perkataan-perkataan yang tidak benar. Karena itu kemerdekaan yang kita miliki dari Tuhan harus juga memerdekakan orang lain, supaya orang lain memperoleh damai sejahtera. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami telah mendengarkan firman dalam suasana kemerdekaan ini. Biarlah kami tidak membuat penjara-penjara baru dalam kehidupan kami, baik ketika kami berhubungan dengan orang lain, ketika kami melaksanakan ajaran kami. Biarlah kami melakukannya dengan cinta kasih, supaya orang juga merasakan kemerdekaan di dalam kehidupannya. Karena Tuhan Yesus sudah menyatakan bahwa apa yang sudah dibebaskan, semua berhak memiliki kemerdekaan di dalam kehidupannya. Berkati firman itu Tuhan untuk menguatkan kami, supaya kami mau melakukan pembaharuan dan perubahan semakin baik lagi di dalam kehidupan kami. Berkati aktivitas kami hari ini Tuhan, sertai kami supaya apa kami lakukan dapat berkenan di hadapan Tuhan. Demi kasih setia Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus, itulah senantiasa memberkati engkau sekalian. Amin. Shalom.